Ini bisa kalian lihat pada buku proses perpindahan di chapter terakhir, kalau tidak salah chapter 8 ya, itu ini ya. Jadi setelah kita mengetahui mengenai fluida, sifat-sifat fluida dan statika fluida atau fluid statik yang merupakan bagian dari transfer momentum ya. Ada fluid statik dan ada fluid dynamic. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke fluid dynamic. Hanya saja yang pertama akan saya bicarakan adalah menggunakan pendekatan makroskopik. Karena ada pendekatan makroskopik, berarti ada pendekatan mikroskopik. Gitu ini. Nah, mungkin supaya bisa segera nyambung dengan dasar-dasar dari statika fluida atau fluid statik. Oleh karena itu di sini saya coba untuk menjelaskan yang pendekatan makroskopik ya, itu. Karena kita tahu bahwa di dalam transfer momentum itu memang ada dua hal yang kita pelajari, meskipun sebenarnya kita fokus pada fluida atau gerak fluida, tetapi kemarin juga pernah kita diskusikan adalah terkait dengan fluid statik itu. Nah, di dalam sistem dinamika fluida adalah dalam keadaan bergerak atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain melalui sistem perpipaan dan alat-alat proses. Caranya adalah bisa secara mekanis karena adanya gaya gravitasi atau adanya tekanan. Yang mana dengan tekanan ini tentunya adalah adanya beda tekanan dari satu tempat ke tempat yang lain supaya fluida itu bergerak atau selalu dalam keadaan bergerak, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Penyelesaian dari masalah-masalah sistem aliran di sini nanti akan menggunakan prinsip-prinsip fisika sebenarnya ya, yaitu yang terkait dengan, dalam hal ini adalah hukum kekekalan massa, energi, dan momentum, serta persamaan laju. Dan dalam pendekatan makroskopis maupun mikroskopis ini nanti kita di sini akan berbasis pada prinsip-prinsip barangkali yang pernah diberikan pada mata kuliah fisika, yaitu terkait dengan hukum kekekalan massa, energi, momentum, serta persamaan laju. Nah, untuk ini kita akan mencoba menggunakan dua pendekatan sebagai tinjauan sistem, yaitu yang pertama adalah secara keseluruhan, jadi makroskopis, atau mengambil atau meninjau sebagian elemen diferensial volume dalam sistem. Jadi kalau di sini diambil secara keseluruhan, kalau di sini nanti adalah kita akan fokus pada elemen diferensial
volume dalam sistem. Di sini nanti yang pertama kita akan coba mendiskusikan terkait dengan pendekatan makroskopik, dan yang kedua adalah nanti pendekatan mikroskopis. Di mana pada pendekatan mikroskopis ini nanti kira-kira kita akan menemui beberapa pernyataan daripada hukum kekekalan massa, energi, dan komponen dalam persamaan diferensial. Gitu. Bapak, mohon maaf saya menyela sebentar. Ya, kenapa? Ada teman yang belum masuk, Pak. Belum di ACC. Oh iya, nanti aja, enggak apa-apa ya. Oh iya, yap. Terima kasih. Nah, untuk neraca makroskopik, pendekatan secara makroskopik di sini, atau juga kita akan mendapatkan dalam bentuk overall balance. Ya. Overall balance di sini adalah terkait dengan massa, energi, dan momentum. Nah, dalam overall balance di sini, apakah itu overall mass balance, apakah overall energy balance, atau momentum balance ya. Nah, ini dengan pendekatan makroskopik ini dapat digunakan untuk menyelesaikan problem dasar dalam aliran fluida. Pada pendekatan makroskopik, di mana neraca makroskopik ini akan dilakukan pada unit volume, yaitu yang nanti lebih banyak kita kenal sebagai kontrol volume, ya, atau volume kontrol. Jadi dengan melakukan neraca makroskopik di sini, kita ya hanya perlu untuk mengetahui kondisi aliran inlet dan outlet saja, dan tentunya di sini adalah bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan lingkungan. Gitu. Karena informasi yang dibutuhkan adalah pada inlet dan outlet saja, jadi kita tidak memerlukan informasi apapun yang terjadi dalam kontrol volume atau volume kontrol. Nah, nanti pada pembahasan simple cell momentum balance, ini akan diperoleh suatu pernyataan untuk distribusi kecepatan dan pressure drop. Pada waktu pembahasan mengenai overall mass balance, paling tidak nanti kita akan dapatkan bentuk persamaan kontinuitas atau continuity equation. Nah, kemudian kalau pendekatan mikroskopik, pada waktu kita melakukan mikroskopik balance ya, di sini adalah bisa mengetahui detail apa yang terjadi di dalam kontrol volume pada sistem aliran. Ya. Jadi dengan mikroskopik balance atau neraca mikroskopik, di sini kita bisa mengetahui atau untuk mengetahui detail apa yang terjadi dalam kontrol volume pada sistem aliran. Untuk mikroskopik balance di sini akan menggunakan elemen diferensial sebagai kontrol volume,
Kalau yang tadi adalah binit volume sebagai kontrol volumenya. Nah, kemudian neraca mikroskopik secara diferensial dalam ukuran diferensial ini akan dilakukan sama dengan neraca makroskopik untuk massa tunggal, karena nanti juga dimungkinkan ada multi komponen sistem yang masanya tidak tunggal barangkali gitu. Nah, kemudian hasil simplifikasi overall balance equation diintegrasikan untuk memperoleh distribusi kecepatan, distribusi suhu, konsentrasi untuk geometri, dan kondisi batas yang spesifik. Jadi dari analisa mikroskopik balance ini bisa kita dapatkan informasi mengenai distribusi kecepatan, suhu, konsentrasi, ya, dengan mengintegrasikan gitu ya. Dan tergantung kepada geometri, karena di sini juga nanti akan ditentukan oleh boundary condition yang spesifik itu. Kemudian pada mikroskopik balance ini juga tidak diperlukan untuk memformulasi neraca setiap problem aliran baru ya. Jadi tidak ada keperluan untuk itu, dan di sini akan lebih mudah dimulai dengan persamaan diferensial umum untuk konservasi massa. Itu akan disebut dengan atau dikenal dengan continuity equation. Ada konservasi momentum, nanti adalah yang dikenal dengan motion equation di persamaan gerak, dengan beberapa penyederhanaan dari beberapa suku tertentu. Nah, kurang lebih nanti juga akan didapatkan dua persamaan ini ya. Dengan makroskopis balance juga akan kita dapatkan persamaan kontinuitas. Ya. Kemudian dari persamaan berdasarkan konservasi momentum pun juga nanti akan ada persamaan gerak atau motion equation itu. Nah, ini adalah ilustrasi dari flow system ya, suatu aliran yang sederhana seperti ini. Jadi kalau ini ada tempat di mana di situ terjadi proses ya, tentunya di sini adalah merupakan alat tertentu. Itu kalau kita lihat ada aliran yang masuk pada proses ini dan keluar dari proses ini. Nah, kalau kita lihat di sini akan masuk pada kontrol permukaan 1 atau pada permukaan 1 dan keluar pada permukaan 2. Apa yang terjadi dalam proses ini pada pendekatan makroskopik ya, jadi nanti yang dilakukan adalah makroskopik balance. Kita tidak perlu tahu, yang dipentingkan adalah informasi yang inlet dan outlet. Di sini adalah nanti akan didapatkan atau ditentukan oleh luas penampang aliran, kecepatan aliran, densitas aliran pada permukaan 1 dan pada permukaan 2. Ya, tentunya kemungkinannya adalah akan tidak sama yang informasi yang ada pada permukaan 1 dan pada permukaan 2.
Nah, di sini kita nanti akan menggunakan prinsip-prinsip kekekalan massa yang secara umum sebenarnya hukum kekekalan massa itu adalah dinyatakan sebagai input ditambah dengan generasi itu akan sama dengan output plus destruction ditambah akumulasi. Jadi biasanya kalau terjadi reaksi ya itu ada juga bagian yang mengalami destruksi dan ada juga massa yang dihasilkan gitu. Nah, simplifikasinya biasanya adalah generasi dan destruksinya itu dianggap tidak ada sehingga hukum konservasi massa itu adalah dinyatakan input akan sama dengan output plus akumulasi. Penyelesaian yang lebih sederhana lagi biasanya dianggap steady state sehingga akumulasinya ini adalah dianggap 0 ya. Tapi untuk unsteady state persamaan umum untuk hukum konservasi massa dinyatakan di sini. Input sama dengan output ditambah akumulasi. Ilustrasi lain dari simple flow system adalah ditunjukkan pada ilustrasi di sini ya. Jadi sebetulnya ingin menunjukkan bahwa pada makroskopik balan itu sebenarnya akan ditentukan oleh informasi dari inlet dan outlet saja. Ini gambarnya sengaja dibuat seperti ini, jadi yang masuk di sini adalah apa itu permukaan 1 tidak sama dengan permukaan 2 gitu ini ya. Ini pun juga tinjauan kita pada satu arah saja. Nah, nanti pada makroskopik balan itu sebenarnya kita akan mendapatkan persamaan ini. Jadi kalau steady state akumulasinya ini sama dengan 0, jadi nanti akan kita dapatkan persamaan kontinuitas seperti ini. Ya, nanti berikutnya akan kita dapatkan bagaimana mendapatkan persamaan overall mass balance ya. Gitu. Karena di sini adalah fluida yang mengalir, maka persamaan lajunya atau rate of equation-nya adalah dinyatakan dalam persamaan ini bahwa rate input, laju inputnya sama dengan laju outputnya ditambah dengan laju akumulasinya. Jadi kalau pada steady state, jadi makroskopik balance steady state akan kita dapatkan persamaan di mana massa yang masuk akan sama dengan massa yang keluar. Ya, ininya. Ini sebetulnya adalah bentuk daripada persamaan kontinuitas itu. Nah, kemudian akan coba kita lihat bagaimana makroskopik balan itu atau pendekatan makroskopik ya ininya untuk melakukan makroskopik balan dengan menggunakan volume kontrol. Di mana pada hukum konservasi massa, apakah konservasi energi, apakah konservasi momentum, biasanya semua akan dinyatakan dalam bentuk
suatu sistem. Oleh karena itu di sini hukum konservasi massa ini akan memberikan adanya interaksi dari sistem dan lingkungannya. Sedangkan sistem sendiri adalah dianggap suatu kumpulan fluida yang mempunyai identitas tetap. Tetapi di sini adalah partikel-partikel fluida yang ada di dalam sistem aliran itu adalah tidak mudah untuk diidentifikasi. Dengan alasan ini maka difokuskan pada volume kontrol ininya, di mana volume kontrol ini adalah suatu daerah dalam ruang di mana fluida itu mengalirnya. Kalian yang punya buku proses perpindahan barangkali bisa dibuka chapter 8 ya, atau di buku Jean Koples untuk tambahan secara ini ya. Ini adalah misalnya kita ambil volume kontrol ya, melalui suatu saluran dengan geometri seperti ini. Ini memang sengaja diilustrasikan bahwa pada permukaan 1 atau permukaan kontrol 1 di sini adalah mempunyai luas penampang yang lebih besar, sedangkan pada kontrol permukaan 2 itu luas penampangnya adalah relatif lebih kecil dari kontrol permukaan 1. Ini adalah batas padat daripada saluran yang mana nanti sebagai volume kontrol itu akan kita ambil volume dari saluran ini, dan sebagai permukaan kontrol pada volume ini adalah kita ambil yang sama dengan permukaan padat. Oleh karena itu juga biasa disebut dengan hypothetical surface itu. Karena ini aliran satu dimensi, jadi yang kita tinjau adalah hanya pada arah ke sini saja ya. Jadi kita lihat di sini pada permukaan kontrol 1 di sini ada aliran masuk melalui luas penampang A1, kecepatannya V1, dan densitasnya adalah ρ1. Demikian juga yang keluar pada permukaan kontrol 2. Karena ini vektor, maka pada permukaan kontrol ini akan selalu ada normal vektor. Di mana normal vektor ini adalah selalu bekerja tegak, lurus pada arah keluar terhadap permukaan. Jadi kalau di sini kelihatan berlawanan arah dengan aliran fluida atau kecepatan aliran fluida yang masuk, sedangkan pada kontrol permukaan 2 di sini normal vektornya adalah mempunyai arah yang sama dengan vektor kecepatan aliran yang melewati kontrol permukaan 2. Ini nanti di dalam penyelesaian secara aljabar vektor ini mempunyai arti ya, ini ya, jadi tanda positif, negatif
untuk aliran masuk dan keluar itu sebenarnya adalah dari analisis aljabar vektor akan didapatkan tanda pada persamaan itu minus atau positif ya. Kemudian dengan pendekatan volume kontrol itu penurunan persamaan umum overall mass balance ya. Kalau rate generasinya dianggap sama dengan 0, maka dapat dinyatakan secara umum dalam persamaan ini. Jadi laju massa keluar dari kontrol volume CD ya, dikurangi laju massa masuk kontrol volume ditambah dengan laju massa yang terakumulasi dalam kontrol volume adalah sama dengan 0. Itu tadi yang saya maksud bahwa tanda minus ini adalah nanti akan bisa kita lihat dari analisa menggunakan aljabar vektor ya. Gitu. Nah, dalam hal ini bisa kita bayangkan volume kontrol umum seperti pada ilustrasi ini yang diletakkan pada aliran fluida ya. Jadi ini adalah volume kontrolnya, sedangkan di sini adalah permukaan kontrol. Penurunan secara aljabar vektor nanti akan kita ambil luas diferensial dA ya ini, di mana dA ini adalah tegak lurus terhadap permukaan kontrol. Oleh karena itu, vektor kecepatan yang searah dengan arah aliran nanti akan tergantung pada sudut yang dibentuk oleh normal vektor dan vektor kecepatan. Ya, N di sini adalah normal vektor itu. Laju fluksi massa dari luasan elemen diferensial dA ya, itu kalau kita lihat nanti adalah akan ditunjukkan pada persamaan ini. Jadi ini adalah laju fluksi massa. Jadi flux massa dari kontrol volume itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat pada persamaan berikut ini penurunannya adalah ini adalah fluksi massa rho kali V ya, kecepatan. Sedangkan kalau kita lihat di sini adalah merupakan luas proyeksi dA ya, yang tegak lurus terhadap aliran fluida. Nah, di sini bisa kita urai dengan aljabar vektor persamaan ini. Ya. Jadi dengan ini merupakan dot atau scalar produk ya, bisa dinyatakan seperti itu. Nah, di mana di sini sebenarnya akan menyatakan laju massa keluar kontrol volume neto. Neto dalam arti bahwa di sini juga nanti akan menunjukkan laju massa keluar kontrol volume dan laju massa yang masuk kontrol volume. Jadi persamaan ini menyatakan laju massa yang masuk maupun yang keluar kontrol volume. Itu nanti akan kelihatan sekali dengan menggunakan aljabar vektor, kapan itu aliran masuk, laju massa masuk, dan kapan itu adalah aliran yang keluar dari kontrol volume.
Jadi nanti akan dinyatakan menjadi persamaan ini ya, yang disebut tadi adalah fluksi massa neto. Jadi di sini akan menggambarkan laju massa keluar kontrol volume dan laju massa kontrol volume. Barangkali beda dari inilah tadi yang disebut dengan fluksi massa neto. Nah, di sini nanti akan tergantung sudut yang dibentuk oleh normal vektor dan vektor kecepatan. Nah, bila aliran massa masuk, biasanya mempunyai alfa sudut yang dibentuk antara normal vektor dan vektor kecepatan aliran itu lebih besar dari 90 derajat, sedangkan yang keluar dari kontrol volume adalah lebih kecil dari 90 derajat. Ini yang keluar, ini yang masuk. Jadi karena lebih besar dari 90, maka nanti tandanya adalah menjadi negatif untuk aliran masuk, sedangkan yang keluar nanti tandanya akan positif untuk aliran massa yang keluar kontrol volume itu. Sedangkan untuk laju akumulasi massa, jadi perubahan massa setiap saat, setiap waktu ditunjukkan dalam persamaan ini. Ini kalau diintegrasikan pada batas tertentu, kita akan dapatkan laju akumulasinya adalah perubahan massa terhadap waktu. Sehingga dari persamaan tadi yang menunjukkan laju massa yang masuk dan keluar dan ditambah dengan akumulasi, ini akan dinyatakan di sini sebagai persamaan umum untuk overall mass balance. Ini adalah laju massa keluar dan masuk. Nah, untuk aliran steady state, akumulasinya adalah sama dengan 0, maka persamaan ini akan menjadi lebih sederhana seperti ditentukan persamaan ini, yang mana di sini nanti adalah menunjukkan laju fluksi massa yang keluar dikurangi dengan laju fluksi massa yang masuk, seperti pada slide sebelumnya. Barangkali kalau kita asumsikan alirannya adalah steady state, satu dimensi ya, jadi aliran masuk dan keluar nanti akan tegak lurus atau normal terhadap permukaan ya. Kontrol masing-masing. Jadi nanti untuk aliran keluar ini ya, ini aliran masuk ya. Dan di sini nanti adalah aliran keluar. Alfanya adalah untuk aliran masuk 180 derajat, aliran keluar adalah sama dengan 0, sehingga persamaan ini dengan sudut yang dibentuk masing-masing aliran masuk dan keluar 180 derajat dan alfanya untuk yang keluar 0 derajat diperoleh uraian dari persamaan ini adalah seperti persamaan ini. Disinilah kesimpulannya dari overall mass balance itu akan diperoleh persamaan kontinuitas. Jadi massa yang masuk pada kontrol permukaan 1 dan yang keluar pada kontrol permukaan 2 adalah sama
Namun di sini perlu diperhatikan bahwa V1 kecepatan aliran yang masuk pada permukaan 1 dan V2 kecepatan aliran yang masuk pada permukaan 2 itu adalah kecepatan rata-rata. Mungkin masih ingat ya, kenapa kok di sini diambil kecepatan rata-rata, bahwa pada umumnya fluida yang kita jumpai adalah fluida nyata yang mempunyai viskositas tertentu sehingga akan terbentuklah distribusi kecepatan pada sistem aliran fluida ya. Misalnya apakah itu melalui pipa itu, maka akan menentukan profil kecepatan tertentu. Oleh karena itu di dalam persamaan kontinuitas ini, maka P1 dan P2-nya adalah diambil sebagai kecepatan rata-rata. Sorry, ini sama dengan tadi ya. Nah, sekarang apakah aliran itu akan terdiri dari single komponen ya, bukan pasa maksud saya di sini komponen. Dimungkinkan bahwa sistem aliran itu adalah sistem aliran multikomponen, artinya terdiri dari beberapa komponen, atau aliran itu adalah mempunyai komposisi tertentu. Nah, di mana persamaan overall mass balance ini bisa dikembangkan juga untuk menyatakan overall mass balance setiap komponen. Misalnya komponennya ada beberapa, begitu ya, katakanlah sebanyak I, sehingga di sini nanti juga overall mass balance-nya bisa dikembangkan untuk setiap komponen. Misalnya saja di sini adalah apabila generasinya kita anggap 0 ya, dan unsteady state, maka overall mass balance-nya adalah dinyatakan dalam persamaan ini, di mana di sini adalah akan menunjukkan masing-masing komponen itu. Di mana nanti di sini adalah menunjukkan laju aliran massa yang masuk dan keluar untuk sistem multikomponen ya. Itu. Jadi bisa saja nanti komposisinya berbeda antara komponen antara yang masuk ya, komponen yang masuk dan komponen yang keluar dari suatu kontrol volume. Untuk itu ada contoh soal yang mana di sini adalah yang terakhir saya sebutkan tadi, yaitu overall mass balance untuk sistem multikomponen ya. Jadi alirannya adalah multikomponen. Nah, ini bisa kalian lihat pada contoh soal di buku Jenkoblis ya, yaitu contoh soal 262. Jadi di sini adalah bagaimana overall mass balance digunakan untuk sistem multikomponen. Jadi di sini ada suatu proses di mana pada tangki berpengadu ini ya, yang mula-mula di sini adalah beratnya 500 kg, larutan garam konsentrasinya
10%. Kemudian ditambahkan larutan garam dengan konsentrasi 20% dengan laju 10 kg per jam. Sementara itu di sini larutan garam yang terbentuk ya, atau yang berubah konsentrasinya karena penambahan daripada larutan garam ini akan dikeluarkan sebesar 5 kg per jam. Ini kalau tidak salah kita diminta untuk menghitung ya, perubahan fraksi atau konsentrasi garam setiap saat atau sebagai fungsi waktu. Jadi dengan menggunakan overall mass balance equation umum di sini ya, dan nanti mass balance-nya akan dilakukan 2 tahap. Yang pertama adalah ditinjau pada total komponen ya, jadi secara keseluruhan, dan yang kedua adalah akan dilakukan neraca massa atau mass balance untuk komponen garam maupun komponen air, atau dalam hal ini adalah komponen garamnya. Jadi kalau kita lihat untuk total mass balance-nya ya, ini dari ilustrasi di sini, massa yang keluar adalah 5 kg M2 dan massa yang masuk adalah M1. Ini tadi yang saya maksud di sini juga ada normal vektor. Coba dibayangkan seperti itu, sehingga kenapa ya di sini adalah positif sedangkan di yang masuk adalah negatif. Sehingga total mass balance-nya untuk aliran masuk dan keluar ini, sedangkan yang terakumulasi adalah sebagai berikut. Sehingga overall mass balance untuk total massa menjadi M sama dengan 5T plus ini ya. Jadi nanti bisa dicek lagi di buku Timopres. Nah, kemudian untuk komponen mass balance ya, ini ya. Kalau kita anggap bahwa fraksi berat garam setiap saat itu adalah WE ya, WA, sehingga nanti komponen mass balance-nya ini adalah yang masuk dan keluar, sedangkan di sini adalah yang terakumulasi dalam volume larutan ya, ini ya. Nah, ini bisa kita lihat yang keluar di sini kita tidak tahu ya ininya. Makanya ini memang yang dicari kira-kira bagaimana perubahan konsentrasi setiap saat dengan penambahan larutan garam yang konsentrasinya lebih tinggi daripada konsentrasi larutan garam awal itu. Oke, di sini penyelesaian lebih lanjut. Ya, ininya. Jadi dengan batas integrasi tertentu ya, ininya sudah ditentukan. Maka dari contoh soal ini kita akan bisa mendapatkan hubungan antara fraksi berat garam atau konsentrasi garam setiap waktu, yaitu dalam bentuk persamaan ini.
Ya, itu kebetulan ada contoh soal di Genkoplis yang ini ya, yang untuk sistem multi komponen aliran. Ya, baik. Kalau di dalam persamaan kontinuitas tadi disebutkan bahwa kecepatannya adalah kecepatan rata-rata. Bagaimana mendapatkan kecepatan rata-rata kalau profil kecepatannya itu diketahui atau diberikan? Itu bisa dilihat pada contoh soal di Genkoplis 263 ya ininya. Jadi P1 dan P2 ini dianggap konstan, tapi ini adalah merupakan kecepatan rata-rata itu. Karena apa? Karena di sini adalah fluida yang mempunyai viskositas, maka kecepatan fluida tidak konstan, bervariasi sepanjang luas permukaan penampang aliran. Kalau dari samping bisa kita lihat ilustrasinya di sini. Bentuk daripada profil kecepatan atau distribusi kecepatan aliran. Misalnya di sini adalah melalui sistem perpipaan. Ya, mungkin sebelumnya juga sudah saya singgung ya ininya. Nah, dengan demikian maka untuk mendapatkan kecepatan rata-rata apabila densitas dari liquid itu dianggap konstan, nanti akan bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan ini, di mana kecepatan rata-ratanya adalah sama dengan 1/A daripada integral PdA ya ininya. Nah, untuk itu kita memerlukan profil kecepatan aliran untuk bisa menentukan kecepatan rata-rata itu. Ini kalau kita lihat pada ilustrasi di sini ya, bahwa profil kecepatan aliran itu bentuknya adalah parabolik, kurang lebih seperti itu. Mungkin pada, tidak tahu saya lupa, mungkin pernah saya sampaikan atau tidak. Nah, di mana distribusi kecepatan di sini adalah tergantung apakah alirannya laminer, apakah alirannya turbulen. Gitu. Kalau turbulen biasanya di sini lebih tumpul, ya. Kalau laminer biasanya adalah lebih tajam, ya, kira-kira begitu. Jadi ini kalau laminer lebih tajam, kalau untuk turbulen distribusi kecepatan di sini akan lebih tumpul, tapi pada prinsipnya adalah keduanya parabolik. Gitu. Nah, sekarang saya beri contoh seperti pada contoh 263, persamaan untuk aliran, profil aliran laminer itu adalah ditunjukkan pada persamaan ini.
Artinya apa? Artinya bahwa nanti kalau alirannya turbulen, maka persamaan di sini adalah akan berbeda, ya, kira-kira gitu. Karena secara, kalau dilihat fisik daripada profil kecepatannya, kalau laminar itu lebih tajam, kalau turbulen itu adalah tumpul, ya. Nah, sekarang kalau kita anggap alirannya adalah laminar, maka kecepatan rata-rata bisa kita turunkan dari profil kecepatan laminar seperti ini, ya. Nah, di sini adalah penyelesaiannya nanti dengan mensubstitusi profil kecepatan ini di dalam persamaan ini akan bisa kita dapatkan bahwa kecepatan rata-rata untuk aliran laminar itu adalah sama dengan setengah daripada P maksimum. P maksimum atau kecepatan maksimum ini akan kita jumpai di center pipa, ya. Gitu. Nah, tentunya nanti berapa kecepatan rata-rata untuk aliran turbulen, karena di sini profil kecepatannya berbeda, maka V average-nya adalah kecepatan rata-ratanya tidak sama dengan setengah P maksimum, tetapi secara intuisi bisa kita dapatkan bahwa kecepatan rata-rata untuk aliran turbulen akan lebih besar dibandingkan dengan kecepatan rata-rata pada aliran laminar, ya. Gitu. Ya, baik, untuk overall mass balance di sini. Halo, mungkin Pak Kus sudah hadir atau belum? Mungkin masih sibuk dianya. Mohon maaf Pak, ini Pak Kus katanya belum di admit sama Pak Sugeng. Oh iya, jadi belum bisa masuk, iya. Baik. Oke, gimana caranya nge-admit ya? Ya, caranya nge-admit gimana ya? Saya